Nasi sudah menjadi bubur. Si Willy Salim akhirnya dilaporkan, diharamkan, dikutuk untuk datang ke Palembang. Kalau aku ya, nggak menyalahkan seluruh masyarakat kota Palembang ya. Tapi aku menyalahkan orang-orang yang ada di situ. Termasuk si Willy gitu. Kenapa ditinggal gitu kan? Kenapa juga ditinggal? Tapi kalau ditinggal juga sebenarnya kalau ada penjagaan itu harusnya nggak terjadi. Apalagi dibilangnya katanya ada 20 penjagaan ya kan. Sekuat apa sih si Willy? Ketika dia ada di situ aman-aman aja rendangnya. Ketika dia udah keluar, udah ditinggal, kok chaos gitu loh. Berarti kan kayak kuat banget si Willy ini kan. Seperti kita tahu, dulu sebelum buat konten-konten seperti ini, Willy Salim ini kan kontennya bagi-bagi duit, settingan, konten pembodohan lah kalau orang bilang. Banyak yang nggak suka sama dia waktu buat konten itu. Apakah sebenarnya yang mengutuk, yang membenci, yang menghujat orang-orang yang dulunya nggak suka itu sama dia? Jadi dari awal sebenarnya orang itu nggak suka. Jadi pas ada kejadian seperti ini, bisalah diluapkan dia, dibesar-besarkan dia. Itu dia. Benar, semua konten kreator ataupun siapapun yang mengutuk keras ya, menghujat si Willy Salim, ya orang-orang berpengaruh lah ya, seperti influencer ataupun artis-artis. Jadi yaitu orang-orang yang mungkin dari dulu memang nggak suka sama Willy karena kontennya pembodohan, bagi-bagi duit itu kan ya semua settingan juga kan. Saya punya kawan orang Medan juga ya, orang Medan. Ketika diceritain keburukannya, dia malah bangga gitu. Bangga ya? Bangga dia. Pokoknya orang Medan itu kita cerita, oh di Medan itu suka orang-orang Medan suka nyuri ini, nyuri itu. Dia bangga tuh. Kayaknya kelakuan seperti itu terjadi di Medan. Oh orang Medan suka ributan rendang nih gitu. Kayaknya orang-orang Medan kalau kita tanya yang di Batam kayak gitulah orang Medan gitu dia kayaknya. Iya ya aku Bangga dia. bangga ya aku. Kita kan banyak punya teman-teman Medan. Banyak. Jadi kalau kita lihat di kolom komentar di entah di media sosial, ada juga sih, jangan nyalahin semua orang Medan seperti itu gitu, juga ada juga yang seperti itu. Dan banyaklah pengakuan-pengakuan yang mengatakan semua itu settingan. Terus akhirnya berbuntut panjang ini, Wer. Dan Kesultanan Palembang juga mengutuk Willy Salim untuk datang ke Palembang gitu. Soal mengutuk, mengharamkan si Willy Salim untuk datang itu sebenarnya hal yang bijak gak sih sebenarnya? Ya, menurut saya itu terlalu berlebihan ya. Soal mengutuk ini. Seharusnya ini bisa disikapi lebih bijak lagi gitu. Mungkin ini namanya hari sial buat Willy Salim ya. Hari sial mungkin. Dia punya niat yang baik ke sana malah berujung sial seperti itu. Soal settingan, kemarin saya tonton acaranya podcast Deddy Corbuzier dengan Boban Satoso. Dia bilang sebenarnya itu nggak ada settingan sama sekali. Dia bilang nggak ada settingan. Nggak ada settingan sama sekali. Dia memang mau ke toilet, karena toiletnya nggak ada, dia istirahat di dalam mobil, makan gitu. Terus dia datang, hilang gitu. Sebenarnya permasalahannya mungkin dia yang antusias di depan kamera, wah belum nyampe 1 jam rendangnya hilang yang gitu ya. Jadi nggak tahu ya, kalau di daerah saya di Medan mungkin dianggap itu biasa aja sih. Hal biasa ya? Hal biasa. Mungkin tapi nggak tahu ya, pribadi saya sendiri itu hal biasa aja, nggak perlu diperpanjang lah kalau ada yang mengatakan seperti itu. Kalau di Medan itu kan ya kejahatan kita udah tahu lah, hal biasa ya, maling aja terang-terangan mereka kan. Tapi ketika dikata-katain, dihujat segala macam, mereka kayaknya nggak baper ya kalau di Medan ya. Ya kayaknya di sana itu lebih terbuka ya orangnya, belak-belakan gitu. Untuk bodo amat gitu. Tapi nggak tahu juga ya sebagian orang. Tapi kalau saya lihat dari teman-teman sekitar, kayaknya itu nggak terlalu mempermasalahkan lah. Kalau cuman sekedar ngomong, wah belum ada 1 jam rendangnya hilang gitu. Soalnya kita tahu juga kan Medan itu udah identik dari daerah lain pun menganggap kalau Medan itu udah Gotham City. Gotham City itu kalau di film itu sarangnya kejahatan gitu kan.
Terus mungkin warga Medan juga ngerasa ya memang gitu warganya gitu. Tapi nggak tahu juga itu menurut pribadi saya ya. Baru-baru ini kan si Willy Salim juga di demo nih. Kalau menurut aku ya ini aneh aja sih. Masa harus ada izin segala macam ke dinas pariwisata katanya gitu kan. Sebelum acara si Willy Salim juga datang ke kantor wali kota Palembang ya kan. Terus dia dijaga polisi. Itu artinya si Willy Salim ya sudah izin lah kalau menurut aku ya. Atau sebenarnya permasalahan ini sengaja dibesar-besarkan. Kalau dari sisi konten kreator mungkin cuan gitu, karena mereka terus yang meng-up gitu. Pengen mengangkat namanya. Semakin banyak yang marah sama Willy Salim, apalagi Willy Salim ini namanya sekarang lagi naik daun gitu kan. Terus ada yang sengaja untuk menjelekkan memang daerah Palembang, bisa jadi mungkin sengaja dijelekkan gitu. Tapi kayaknya ini memang disengaja dibesar-besarkan lah permasalahan seperti ini. Kenapa Willy Salim bisa datang ke Palembang itu kan tujuannya kan memang untuk ngebantu kurir yang kehilangan motornya. Sak paket-paketnya ya. Tujuannya itu awalnya. Tujuannya tuh baik. Tapi dia ada keinginan mau ngebantu banyak orang lagi, yaitu masak besar itu. Dan akhirnya berujung dilaporin lah. Dan awalnya kan dihujat tuh masyarakat Kota Palembang ya. Aku sih realistis aja ya. Kalau aku sih realistis aja. Kalau melihat situasi seperti itu yang salah yang ngambil gitu kan. Gue juga nggak membenarkan si Willy Salim. Willy Salim juga tetap salah gitu. Dan si Willy Salim juga udah klarifikasi ya di Deddy Corbuzier. Dia juga mengatakan tidak ada settingan segala macam, itu mengalir apa adanya ya kan. Terus kenapa sampai dibesar-besarkan? Terus kenapa sampai dilaporkan ke polisi? Segala macam ya, yang ngelaporin itu ya dari konten kreator lah yang di sana gitu. Nah pertanyaan gue kenapa gitu. Sekarang gue tanya, kemana aja konten kreator yang ketika ada pemuda kurir yang kehilangan motornya itu kemana dia gitu, ya kan? Ya kita tahu lah Willy Salim kan punya nama besar ya kan. Kenapa ikut-ikut nimbrung sampai melaporkan gitu. Jujur-jujuran aja lah ya kan. Kita nggak perlu munafik. Kalau aku sih jujur ya. Walaupun keluargaku ada di Palembang juga ya. Tapi tindakan-tindakan yang seperti kemarin itu sebenarnya nggak dibenarkan ya. Aku nggak ngomongin keseluruhan masyarakat Kota Palembang ya. Tapi oknum masyarakat yang ada di situ kemarin gitu. Bukan masyarakat Palembang semuanya, ngerti kan? Jadi ya itu hanya orang-orang itu aja gitu loh yang aku salahin, bukan masyarakat Palembang. Nah terus ada juga yang menghujat si Willy Salim soal katanya dia pergi ke toilet, tapi ternyata dia pergi ke mobil makan istirahat. Nah kita sebagai manusia nih ya, misalkan aku nih lagi ada acara nih ya, masak-masak nih, misalkan aku sendiri ya, masak nih. Terus seharian nih nggak makan. Terus ada banyak panitia, terus banyak warga segala macam. Kalau kita izin makan, aku istirahat dulu ya, kan nggak enak kan? Iya kan? Iya. Warga aja pada nungguin. Ini kok enak-enakan aja mau istirahat makan gitu, enak banget gitu kan? Jadi ya untuk ngilangin rasa nggak enaknya dia tuh izin ke toilet. Ya kan itu izin yang mungkin ya alasan yang untuk menghargai perasaan masyarakat lah ya. Ya ini pemikiran aku aja. Iya kan? Aku juga gitu. Maksudnya kalau aku ada di situ pasti aku nggak mungkin bapak-bapak ibu-ibu mohon maaf ya saya istirahat dulu mau tidur sebentar ya mau makan karena udah capek. Kan nggak mungkin. Iya kan? Minta izin ngadem di mobil. Iya, waduh ini hal yang biasa lah ya kan. Kita izin ke toilet tapi ya melipir juga ke mobil makan ya kan. Kalau dari pengakuan si Willy Salim kan dia awalnya mau ke toilet. Habis itu toiletnya jauh, terus dia ke mobil lah gitu makan. Ya kalau kita lihat memang ada juga salahnya si Willy Salim ini ya. Sebagai konten kreator dia seharusnya punya tanggung jawab yang besar untuk mengkoordinir acara makan besar seperti itu. Dia harus
punya tim yang solid seperti Boben Santoso kan, Iya, Boben seperti yang Santoso pernah sampaikan. Kalau dia ini memang spontan di tempat aja, di lokasi atau gimana? Udah ada timnya juga. Udah ada timnya juga ya. Yang ngejagain 20 orang. Sebenarnya kalau 20 udah Cukup ya. udah cukup. Tinggal sistemnya itu aja kan. Sistem antrinya gimana, ininya gimana gitu. Salahnya ya itu si Willy Salim melakukan pembiaran ya kan. Kalau dari pihak Willy Salim kan yang jagain katanya ada 20 orang tuh. Nasi sudah menjadi bubur. Si Willy Salim akhirnya dilaporkan, diharamkan, dikutuk untuk datang ke Palembang. Harus nggak sih sampai ke pelaporan gitu? Karena kan si Willy Salim kan tujuannya juga baik ya kan, datang ke Palembang itu ngebantu, ngebeliin motor loh itu. Terus beli dagingnya di sana, masak untuk masyarakat Palembang gitu. Tapi ujung-ujungnya jadi seperti ini gitu. Ya udah terlanjur dilaporin ya, masyarakat juga udah terlanjur banyak mengutuk dia. Tapi nggak apa-apa juga sih, kutuk aja. Tapi hari ini sampai besok aja, karena saya berharap di hari raya nanti saling memaafkan lah gitu kan. Apalagi ini bulan Ramadan, janganlah saling kutuk mengutuk. Tapi karena udah terlanjur mengutuk ya udahlah, udah terlanjur juga, nanti maafkan lah. Ini apalagi kemarin kita udah menang Indonesia lawan Bahrain kan. Jadi udah enjoy aja lah. Jadi masalah si Willy Salim kayaknya di bulan ini, akhir bulan ini maafkan lah. Saya berharap dimaafkan sih. Bukan karena Willy Salim bayar kita ya untuk bela dia. Nanti dikirain itu bayarnya Willy Salim tuh gitu. Kau tau nggak tuh di Batam ini sendiri, kalau ada yang kehilangan pagar, kehilangan barang-barang di depan rumahnya, tahu nggak siapa yang disalahin? Pelakunya siapa gitu? Oh, orang Medan. Iya, orang Medan gitu kan. Padahal itu bukan orang Medan, nggak semuanya juga seperti itu. Walaupun banyak perantau dari Medan ke Batam, nggak semuanya seperti itu. Hanya oknum. Nah, sama seperti yang di kejadian di Palembang. Ya itu oknum. Iya, jadi bukan semua warga Palembang yang bersifat seperti itu. Nah. Mulai dari konten kreator, artis-artis itu kan kemarin aku lihat di video, nanti aku tampilin juga ya. Jadi ada konten kreator yang mengatakan di Palembang itu mau hajatan aja bisa rebutan. Apalagi ini buat acara di tempat yang memang rawan, terus penjagaannya, terus prepare-nya kurang. Ya gitulah jadinya gitu loh. Saya punya kawan orang Medan juga ya, orang Medan. Ketika diceritain keburukannya, dia malah bangga gitu. Bangga ya? Bangga dia. Pokoknya orang Medan itu, kita cerita, oh di Medan itu suka, orang-orang Medan suka nyuri ini, nyuri itu. Dia bangga tuh. Bangga. Kayaknya kelakuan seperti itu terjadi di Medan. Oh orang Medan suka ributan rendang nih gitu. Kayaknya orang-orang Medan kalau kita tanya yang di Batam, kayak gitulah orang Medan gitu dia kayaknya. Iya ya aku. Bangga dia. Bangga ya aku. Kita kan banyak juga teman-teman Medan. Banyak. Jadi tapi kalau kita lihat di kolom komentar di entah di media sosial, ada juga sih, jangan nyalahin semua orang Medan seperti itu gitu, juga ada juga yang seperti itu. Kalau dari aku sih seharusnya ya tidak sampai ke pelaporan ya, sampai melaporkan ke polisi segala macam. Banyak juga yang mengakui kalau di lokasi tersebut itu rawan ya kan. Terus tingkat kejahatannya itu juga ya udah sama-sama tahu lah ya kan. Aku juga nggak ngerti sih kok bisa Kesultanan Palembang ini mengutuk keras gitu Willy Salim untuk datang ke Palembang gitu. Dengan kejadian ini, menurutmu apakah popularitasnya Willy Salim bakalan menurun, mengingat udah banyak hujatan terhadap dia, boikot dan sebagainya? Atau dia bakalan trauma untuk mengonten? Ini nggak mau lagi konten. Terus menurutmu ini ada ini nggak peluang dari
konten-konten kreator lain untuk menjatuhkan dia. Karena seperti kita tahu, dulu sebelum buat konten-konten seperti ini, Willy Salim ini kan kontennya bagi-bagi duit, settingan-settingan, konten pembodohan lah kalau orang bilang. Banyak yang nggak suka sama dia waktu buat konten itu. Apakah sebenarnya yang mengutuk, yang membenci, yang menghujat orang-orang yang dulunya nggak suka itu sama dia? Jadi dari awal sebenarnya orang itu nggak suka. Jadi pas ada kejadian seperti ini, bisalah diluapkan dia, dibesar-besarkan dia. Itu dia. Benar. Semua konten kreator ataupun siapapun yang mengutuk keras ya, menghujat si Willy Salim, ya orang-orang berpengaruh lah ya, seperti influencer ataupun artis-artis. Jadi yaitu orang-orang yang mungkin dari dulu memang nggak suka sama Willy karena kontennya pembodohan, bagi-bagi duit itu kan ya semua settingan juga kan. Sebenarnya si Willy Salim juga bisa merubah semua. Gitu. Orang yang dulu dia dihujat, dibenci, tapi kalau dia bisa merubah keadaan itu sebenarnya bisa aja. Tapi sampai sekarang juga ya mungkin ada juga yang masih belum move on ya. Karena masih belum menemukan apa sih yang bisa membuat saya nih suka sama Willy Salim gitu kan. Mungkin orang-orang yang udah benci banget lah mungkin kan. Kalau aku sih sebagai manusia ya nggak bisa lah saling membenci yang begitu dalam ya ke orang gitu. Itu malah jadi penyakit kita aja gitu kan, penyakit hati. Dari kejadian ini justru malah popularitas si Willy Salim ini jadi keangkat gitu. Kalau menurut aku ya. Dan ya seperti kemarin kan dia justru malah bukan berhenti konten, bukan berhenti masak besar lagi, justru malah setelah dari Palembang dia malah masak besar lagi di Jawa Tengah, Semarang ya kalau nggak salah. Justru malah kata dia ini alat-alatnya lebih proper dan dengan tim yang udah benar-benar matang gitu katanya. Dengan baskom yang besar-besar gitu. Nah, kau kan orang Lampung nih. Kalau kau ngerasa tersinggung nggak kalau ada yang bilang, alah, Lampung itu kota begal tuh gitu misalnya. Karena mungkin warga di belahan Indonesia lain udah tahu lah kalau Lampung itu banyak begalnya gitu kan. Itu sebenarnya mencoreng nama baik Palembang, mencoreng nama baik Lampung juga sebenarnya dengan sebutan kota begal gitu, karena banyak begal di sana gitu. Tapi kayaknya nggak ada seheboh ini ya. Ya kalau memang kita di daerah kita memang banyak kejahatan terus kita dikenal dengan kota yang misalkan Gotham City atau apalah, ya memang gitu adanya gitu. Ngapain harus marah kan? Itu kan sebagai introspeksi diri sebenarnya. Kita dikata-katain, "Woi, begal, Lampung begal ya." Justru kalau aku dibilangin kan sering kawan-kawan, "Woi, Lampung begal ya." Itu ya kita nggak ada marah gitu kan. Semua daerah kalau menurut aku banyak kejahatan. Kalau misalkan daerah Lampung banyak kejahatan, tapi berita-berita nasional juga jarang memberitakan di Lampung, Medan, terus Palembang. Justru yang paling banyak tuh daerah Jawa. Ya kan? Setiap hari berita kejahatan, pembunuhan segala macam itu daerah Jawa justru. Di Pulau Jawa ya. Yang paling banyak. Padahal kontributor pada wartawan segala macam semua daerah ada kan. Tapi kenapa angka kejahatan yang muncul di berita-berita itu kebanyakan daerah Jawa gitu. Jadi buat orang-orang Jawa, buat daerah mana aja itu kita ya sebenarnya nggak bisa juga ngejudge daerah ini penuh dengan kejahatan, terus orang-orangnya nggak punya sopan santun segala macam. Kita kan nggak tahu sendiri, kita ngomongin daerah lain ternyata daerah kita juga banyak kejahatan gitu kan. Kadang seperti itu sih. Mungkin dengan adanya kejadian seperti ini menjadi pelajaran lah untuk pemerintah setempat, baik dia di Medan, di Lampung. Kalau di Lampung mungkin dengan ada sebutan kota begal, pihak kepolisian, TNI dan sebagainya bekerja sama untuk membuat kota Lampung menjadi lebih aman gitu. Nah, Medan juga mungkin seperti itu. Terus Palembang juga mungkin dengan kejadian ini sebenarnya ini gimana ya? Kalau kita jujur, ini bukti angka kemiskinan. Boleh nggak sih? Gak apa-apa.
Ini bukti angka rendahnya angka kemiskinan di Indonesia ini kan, ada makanan ini berbondong-bondong ke sana gitu kan. Kalau kita mampu kan ya udahlah bagi yang kurang mampu aja. Pasti seperti itu kan. Tapi harusnya pemerintah kalau melihat hal seperti ini melihat dengan kacamata yang berbeda. Oh, ini karena mungkin angka kemiskinan di sana tinggi gitu. Kalau aku sih melihatnya mungkin bukan soal kemiskinan ya, tapi antusias masyarakat pengen ketemu si Willy Salim juga di situ, acara besar, acara rame-rame ya kan. Jadi selain ngumpul rame-rame lihat TikToker ya kan. Jadi ada kesempatan juga dapetin rendang gitu kan. Masa itu ya. Sebenarnya kejadian ini nggak hanya terjadi sama Willy Salim aja, tapi Aisar Khalid tahu nggak? Yang dari Malaysia itu kan kemarin ke Palembang juga kan. Itu dia mengeluhkan juga mic-nya hilang, terus semua barang-barang dia rusak. Jadi sebelumnya juga si Aisar mengeluhkan hal yang sama, tapi nggak rame, ya kan? Nah, ketika si Willy Salim jadi rame, karena memang ya reaksi masyarakat Indonesia ini langsung bereaksi, wah ini nggak punya adab ini kan gitu. Rendang belum matang tapi udah diambilin gitu kan. Kalau aku ya nggak menyalahkan seluruh masyarakat Kota Palembang ya, tapi aku menyalahkan orang-orang yang ada di situ, termasuk si Willy gitu. Kenapa ditinggal gitu kan? Kenapa juga ditinggal? Tapi kalau ditinggal juga sebenarnya kalau ada penjagaan itu harusnya nggak terjadi. Apalagi dibilangnya katanya ada 20 penjagaan ya kan. Sekuat apa sih si Willy? Ketika dia ada di situ aman-aman aja rendangnya. Ketika dia udah keluar, udah ditinggal, kok chaos gitu. Berarti kan kayak kuat banget si Willy ini kan. Jangan-jangan dia kan di situ rendangnya belum masak nih. Dia pergi udah hampir masak. Kalau dia posisi kita ibaratkan lah dia nggak jadi ke toilet, tapi ya dia nunggu di sini. Jangan-jangan hal yang seperti itu juga terjadi, nggak ditinggalin dia warga juga tetap ngambil. Iya. Kita nggak tahu. Apa yang terjadi kan? Iya, orang nggak peduli. Awalnya aman karena rendangnya kan nggak masak, belum matang. Warga ini kan bereaksi karena ada pemicunya. Ya. Kalau versi dari pihak masyarakat Kota Palembang ini kan ada salah satu masyarakat ya. Ini mengatakan ada pihak dari Willy Salim yang mempersilahkan mengambil gitu loh. Ya nggak tahu juga ya apakah benar gitu. Tapi kalau aku sih masuk akal ya. Kalau memang masyarakat ini bereaksi karena ada yang menginstruksikan. Entah itu oknum, salah satu yang memang gak sabaran, ayo ambil aja, silakan ambil. Ketika rendang itu lagi dimasak nih, belum matang, baru berapa menit aja, itu yang di belakang udah bawa baskom, ember, coba. Udah siap-siap mereka. Artinya, masyarakat ini udah ada niatan pengen ngambil banyak, gitu kan. Pengen menyerbu, masuk akal nggak? Masyarakat datang ke situ dengan membawa baskom besar, ember besar, kan nggak mungkin. Kalau Bubun Santoso itu kan memang udah teratur, maksudnya orang datang ke situ bawa tempat sendiri, tapi nggak ada yang sebesar itu, gitu loh. Nggak ada yang sebesar baskom penggorengan itu, Terus bawa ember lagi, jelas-jelas pakai ember penggorengan. Kalau nggak diniatin dari rumah untuk hal-hal yang memang bikin rusuh, nggak akan bawa tempat yang sebesar itu harusnya. Ya ini pemikiran aku pribadi. Aku nggak menyalahkan semua masyarakat Palembang, tapi aku menyalahkan masyarakat yang ada di situ kemarin gitu. Dari awal aku memang nggak bisa berbohong ya. Kemarin aku aku menyalahkan Willy Salim juga ya kan, sebelum melihat semua kronologi peristiwanya. Tapi ya aku nggak bisa bohong dong, nggak bisa ngikut-ngikut. Ya artis-artis, semua artis kan ngebully si Willy Salim ya, aku nggak bisa. Karena aku ini dari hati aku ya, aku melihat realistis aja, yang salah yang ngambil gitu. Karena Firdaus bakalan mau jadi kuasa hukum Firdaus. Willy Salim. Firdaus ini memang ini ya, selalu nyari celah dia. Aku berharap dengan adanya kejadian ini,
Firdaus memberikan statementnya seperti apa melihat kejadian ini. Firdaus Karena udah ya. Udah. Apa dia bilang? Menyalahkan Kota Palembang. Oh, bilang Palembang juga ya. Coba lihat nanti. Oh iya ya. Oke, sepertinya dia bersiap untuk menjadi kuasa hukumnya Willy Salim. Ya, mungkin ini aja ya untuk pembahasan video kali ini, dan buat teman-teman jangan lupa stay tune terus di Kata-Kata Terus. Buat teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe dulu, dan kita bakalan update setiap hari ya. Dan thanks buat teman-teman, bye.